Gampang kan? Kalau berpasangan itu yang before after, suruh membandingkan dua kelompok yang sama before after, ya. Tapi kalau suruh tidak berpasangan, otomatis membandingkan dua kelompok yang berbeda. Nah, kapan harus pakai numerik, kapan harus pakai kategorik? Saran saya, carilah daripada referensi penelitian saudara. Ya, saudara akan lihat pada saat mereka menampilkan hubungan antara kepribadian dengan IPK atau penelitian-penelitian mirip seperti itu. Lihat di bagian result and discussion, mereka tampilkan dalam bentuk numerik atau kategorik. Oke, kita masukin ya. Jadi hari ini penelitian saudara masuknya analitik komparatif, kategorik, tidak berpasangan atau berpasangan. Contoh, terus gambarkan pertama ya, gambarkan exposure sama outcome-nya dulu ya, basic question-nya. Ini kan rata-rata penelitian analitik ya. Kalau suruh penelitian yang deskriptif, bedanya ya, beda deskriptif dengan analitik ya. Kalau deskriptif hanya menggambarkan variabel-variabelnya, tapi tanpa melihat hubungan antara variabel satu dan variabel lain. Ya. Oke. Kalau yang penelitian yang analitik, dia jelas exposure apa, outcome-nya apa. Ya. Saran saya sih, biasanya kalau saya buat proposal penelitian, ini sekali ini style ya, tapi style ini cukup berhasil kalau suruh mau bikin cepet ya. Suruh bikin proposal, buatlah dari nulis variabel yang suruh ingin teliti apa. Ya. Nanti bab 1 tinggal cari alasan. Fokus ke variabel itu. Ya. Ya. Jadi kalau seorang menentukan mau masuk rumus yang mana, lihat proposalnya, gambarkan variabel independennya, variabel dependent. Ya. Variabel independen itu variabel yang penyebab pendahulu. Ya. Yang sebab ya. Yang dependent atau itu outcome atau akibat. Kemudian saudara tentukan skala pengukuran numerik atau kategorik. Ya. Pak, yang mana bagusnya numerik atau kategorik? Pokoknya apa yang valid. Ya. Saya dulu pernah cerita buat yang masalah skala pengukuran. Ya. Dulu saya mau pesan gado-gado. Ya. Pak, pesan gado-gado, Pak. Oke. Baik. Berapa bungkus? 1 bungkus. Pedas nggak? Pedasnya dikit aja. Itu jawaban numerik atau kategorik? Pedasnya dikit. Jawabannya kategorik. Akhirnya dibikin. Saya makan. Wah, kepedesan. Saya komplain. Ternyata level persepsi dia pedas sama saya beda gitu. Kemudian akhirnya saya berikutnya tanya, mau pesan gado-gado? Iya, 1. Cabainya berapa? Cabainya mau pedas atau enggak? Cabainya 1 saja. Jawaban itu numerik. Ini skala pengukuran. Ya, sudah kan udah gambarkan variabel independen udah belum? Coba gambarkan ini. Dependen apa? Exposure apa? Exposure-nya? Wah, nggak hafal ya. Hah? IPK ya? IPK, oke. Exposure IPK. Outcome-nya? Kepribadian. Oke. Pokoknya, nah ini kepribadian bisa diukur nggak? Bisa kan? Ada toolsnya? Oke, aman ya. 1, lulus cek ya. Checklist. IPK? Oh gampang, IPK minta aja sama admin ya. Atau minta dari mahasiswanya. Oke, ini ya, contoh. Nah, berikutnya, tentukan nih, skala pengukurannya apa nih? IPK kepribadian mau ukur dalam bentuk numerik atau kategorik? Kategorik. Apa aja kategorinya? Oke, ada 5 kepribadian. Oke, ada. Saudara, yang penting kalau saudara penelitian yang kategorik mesti jelas. Nanti saudara mau kategorinya apa aja, ya. Kalau ini kepribadian ada 5 kategori. IPK mau ukur numerik atau kategorik? Nah, aku mau masukin kategori bisa. Kategorik numerik bisa. IP kan skala pengukurannya bisa numerik kan? Awalnya kan numerik kan? Bisa IPK 3,4, 2,75, 3,02 kan numerik kan? Nah, kapan harus pakai numerik, kapan harus pakai kategorik? Saran saya, carilah daripada referensi penelitian saudara. Ya, saudara akan lihat pada saat mereka menampilkan hubungan antara kepribadian dengan IPK atau penelitian-penelitian mirip seperti itu. Lihat di bagian result and discussion. Mereka tampilkan dalam bentuk numerik atau kategorik. Bisa lihat ya hasilnya di bagian paper yang jadi orang seperti jurnal tandingan saudara,
Coba lihat mereka tulisnya waktu di bagian result, mereka sajikan dalam bentuk numerik. Numerik itu ciri khasnya adalah tampilkan dalam bentuk mean, plus minus standar deviasi, nilai minimal, nilai maksimal atau nilai median. Itu adalah numerik. Kalau data yang kategorik biasa ditampilkan dalam bentuk N dan persentase. Penelitian kamu? Numerik ya? Oke. Dapat. Nah, udah dapat nih. Oke, jadi kategorik numerik. Oke. Ini langkah pertama saudara untuk menentukan rumus besar sampel. Ya. Saudara mau penelitian, ada penelitian ada kategori-kategori, ada penelitian kategorik numerik, ada penelitian yang numerik kategorik, ada yang numerik-numerik. Itu aja pilihan cuma 4. Bisa cut-cut, kategori-kategori, cut-num, kategorik numerik, bisa numerik, kategorik num-cut, atau num-num, numerik-numerik. Ya. BMI. BMI bisa dalam bentuk numerik atau kategorik. BMI awalnya kalau bentuk satuannya kilogram per meter persegi itu adalah numerik. Ya. Nah, penelitian saudara mau fokusnya mana? Nah, Pak, penelitian sih bisa dua-duanya, Pak. Ya, saran saya sih, nanti pada saat pengukuran, saudara boleh mengukurnya dalam bentuk numerik. Ya, karena kalau saudara ngumpulin data angka dalam bentuk numerik, saudara bisa kategorikan. Tapi, mengingat penelitian saya, kalau untuk pakai numerik itu mungkin dari paper-paper yang referensi sebelumnya itu paling banyak menggunakan kategori. Karena kategori enaknya ini, kalau pada penelitian kategori itu lebih mudah diinterpretasikan. Diinterpretasikan. Contoh, saya sebutkan nih, penelitian tentang kalsium scoring. Ada penelitian kalsium scoring dapatnya 327. Itu tinggi atau rendah? Nah, kalau bagi saudara yang nggak paham, bingung kan? Nah, makanya perlu dibuat jadi kategori supaya lebih mudah. IPK numerik ya, numerik. Tetapi ada beberapa yang untuk lihat apakah IPK saudara untuk seleksi masuk kedokteran atau masuk spesialis, pakai dalam bentuk kategorik. Ya. Nah, sekali penjelasan nih, skala pengukuran. Ini yang tadi bilang, ini yang kategorik, itu ada nominal, ada ordinal, ada interval, rasio. Ya. Ini penelitian namanya kategorik ya. Ciri khasnya ya, kategorik. Ada ditampilkan dalam bentuk N dan persentase. Ya, lihatnya dalam bentuk tabelnya bisa Om tampilkan N dan persentase. Di bagian apa? Bagian result. Lihat ke jurnal tandingan saudara ya. Dia tampilkan untuk result atau bagian hasil dan diskusi. Bisa tampilkan untuk N dan persentase itu pasti kategorik. Nah, ciri khasnya adalah nominal itu tingkatan sama. Contohnya golongan darah A, O, AB. Tingkatan sama. Tapi sifatnya variabel, bisa dibedakan. Cuma nggak ada rankingnya. Ya. Penelitian saudara, variabel saudara, kepribadian. Kepribadian apakah ada tingkatan? Artinya masuk ke nominal. Oke. Ordinal ciri khasnya bentuknya seperti anak tangga. Kita tahu berbeda dan bisa di ranking. Kita tahu mana lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Oke? Contohnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Kita kan yang SD paling rendah. Ini SMP. Ini SMA, ya. Tapi kita nggak bisa cerita bahwa SMA itu berapa kali lipat. Nggak bisa cerita berapa kali lipat. Itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Hanya bisa dibedakan dan ranking. Ya. Kalau misalnya IPK di bawah 2,75, 2,75 sampai 3 sampai 3,5, di atas 3,5 itu masuk ke skala ordinal. Ya. Interval dan rasio itu bisa dilipat kali gandakan. Ya. Ciri khasnya kalau interval bisa minus, ya, seperti minus suhu. Rasio paling kecil 0,0. Ya.
Misalnya beratnya Pak Feli 100 kilo, berat saudara, misalnya beratnya si Pruden itu 50 kilo, maka beratnya Pak Feli adalah 2 kali lipat dibanding yang 50 kilo. Oke. Pertanyaannya, skala pengukuran variabel exposure saudara penelitian apa? Masuknya numerik atau kategorik? Eh, Pengetahuan tentang antibiotik. Ya, ya, antibiotik ya. Dan perilaku. Oke. Pengetahuan pengukurannya pakai apa? Pakai skala pengukuran apa? Kategorik ya. Kategori apa aja? Nanti seorang gini, nanti kalau seorang yang buat yang bentuk kategorik di bagian definisi operasional, tuliskan definisi. Jangan nggak usah tulis yang terlalu pakai kamus bahasa Indonesia, nggak usah. Jenis kelamin, identitas waktu lahir, nggak usah. Saudara tuliskan yang saudara maksud gitu loh, ya. Dengan bahasa saudara sendiri boleh, pakai bahasa yang di itu juga boleh, ya. Tapi kalau setelah itu tuliskan skala pengukurannya. Pengetahuan antibiotik pakai kategori, oke? Apa aja kategori? Baik, aku kurang. Baik, sedang, kurang. Oh, baik, cukup. Oke, kategori adalah 1. Baik. Ini apa nih? Kategori apa nih? Skala pengukuran nominal atau ordinal? Kurang ya? Masuk apa? Nominal, ordinal? Bukan. Ingat, ada tingkatannya. Nominal, tingkatan sama. Degree-nya sama. Sakit, nggak sakit, itu masuknya nominal ya. Kategori 2 kelompok ya, biasanya. Ya. Kalau ini, baik, cukup, kurang, tahu mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah? Tahu kan? Artinya masuk ke ordinal. Oke. Oke. Perilaku, sama. Oke. Berarti pengaruh cut-cut ya. Outcome-nya penggunaan antibiotik terhadap perilaku. Maka kategorik versus kategori. Ya, cut-cut ya. Jadi kalau nanti kalau di bagian analisis masuk ke ini. Analitik, komparatif, kategorik, tidak berpasangan. Kenapa tidak berpasangan? Karena kita membandingkan orang yang pengetahuan baik, pengetahuan sedang, pengetahuan cukup, orang yang sama atau enggak? Enggak kan? Kalau yang berpasangan itu pada saat kita bandingkan before after. Ya. Atau sebetulnya ini unpair, tidak berpasangan. Kalau berpasangan itu sebutnya pair. Pada saat kita membandingkan before dengan after. Saudara penelitian pasti kemungkinan besar cohort atau penelitian eksperimental. Ya, you bandingkan before sebelum dikasih terapi musik, tensi sebelum dikasih tensi diukur kan sebelum dikasih terapi musik klasik. Setelah itu setelah terapi musik klasik diukur lagi berapa tensinya. Itu membandingkan berpasangan. Skala pengukuran ya. Udah isi ya. Variabel independen apa? Skala ukurnya apa? Ya. Pak, yang mana Pak? Saya bingung Pak. Yang kategori atau numerik? Pilih satu aja. Choose one. Karena kenapa? Itu akan jadi dasar perhitungan besar sampel. Nah, enaknya kalau penelitian yang sifatnya pengukuran numerik itu bisa dikategorikan. Contohnya kalau mengukur IPK. IPK dalam bentuk angka itunya kan. Ya. Setelah itu bisa dikategorikan. Walaupun skala pengukuran suara mau pakai kategori, silakan nggak apa-apa. Tapi pada saat mengumpulkan data di kuesioner, kumpulkanlah data bentuk numerik. Kalau soal penelitian yang diminta untuk bikin multivariat,
Sebutkan variabel independen satu apa, variabel independen kudu apa, independen ketiga apa. Ya. Deskriptif. Oke, kalau deskriptif ya, kalau deskriptif tetap sih gambarkan ini variabelnya nggak ada variabel dependen atau independen, nggak ada. Di bagian apa? Result di jurnal tandingan saudara ya. Ya, misalnya kalau ditampilkan BMI, saya ada yang pria, wanita. Kalau ditampilkan bentuknya seperti ini, dia tampilkan bentuknya numerik seperti ini, itu artinya datanya ditampilkan bentuk numerik. Ya. Ini namanya pengukuran BMI pakai numerik. Saran saya sih ini bisa jadi alternatif, saudara ikutin dalam bentuk numerik. Tapi kalau bentuk tabelnya kayak gini nih, kalau dari resultnya saudara paling banyak variabel penelitian saudara ditampilkan ada berapa n dan persentase, ini namanya kategorik. Understood? Misalnya penelitian saya ada faktor 1 nih, BMI. Faktor yang mempengaruhi apa misalnya? Stres misalnya ya. Stres. Atau contoh yang variabelnya ada numerik juga kategori. Contoh siapa? Contoh yang variabelnya ada penelitian sudah ada mengukur numerik ada kategori beberapa faktor. Ada contoh? Ya. Apa variabel pertama? Exposure apa? Oh, tingkat itu deskriptif atau numerik atau deskriptif atau analitik? Kemampuan apa? Oh, kemampuan mendengar aktif ya. Burnoutnya numerik kategorik? Kategorik ya, oke. Mendengar aktifnya? Numerik, oke. Ada variabel yang lain ya? Oke, misalnya kayak gini ya. Burnout dengan mendengar aktif ya. Kalau misalkan penelitian ini ada hubungan ada ini berarti untuk perhitungan besar sampel apa? Numkat pokoknya ada salah satu yang numerik aja. Pokoknya ada apa? Salah satu aja numerik pakai masuk maka penelitian masuk ke analitik, komparatif, numerik, berpasangan tidak berpasangan. Ayo. Desain apa? Cross sectional atau survei kan? Nah, survei pasti kategori orang yang burnout, kategori yes dan no. Pasti orang yang tidak berpasangan. Contoh, kalau misalkan penelitian kamu itu ada faktor 1 burnout, misalnya, kemudian ada faktor yang kedua, burnout, mungkin misalnya variasi lama belajar misalnya. Oke, lama belajar kemudian diukur dalam bentuk numerik, misalnya lama jam, berapa lama belajar dalam satuan jam. Dihubungkan dengan mendengar aktif yang numerik. Maka untuk penelitian ini rumusnya ada dua nih. Satu rumus yang analitik komparatif numerik tidak berpasangan, yang kedua analitik korelatif. Nanti saya tunjukin ya. Ya, berarti ini penelitian ada num-num. Ada dua. Ya. Jadi, kalau penelitian sore melihat sifatnya faktor-faktor, sore faktor 1 apa? Faktor 2 apa? Faktor 3 apa? Nah, kalau penelitian sore saya faktor ada 10, Pak. Ya, selamat kamu beruntung. Hitunglah 10-10-nya. 10-10-nya dapat sampel size yang paling besar, itu yang jadi jumlah sampel minimal penelitian saudara. Jadi, untuk menjawab hubungan antara burnout dengan benda aktif, saya butuh sampel, misalnya hitung besar sampel, dapatnya N-nya 70. Untuk lama belajar dengan
Penelitian aktif saya dapat N-nya 40. Jadi nanti minimal saudara kumpulkan besar sampel penelitian yang ini 70. Oh, korelatif itu numerik num ya. Oke. Korelatif num ya, numerik maksudnya. Pokoknya kalau penelitian saudara ada dua yang kategorik, maka ini ya. Saudara tinggal tentukan berpasangan atau tidak berpasangan. Oke. Gampang kan? Kalau berpasangan itu yang before after. Saudara membandingkan dua kelompok yang sama, before after ya. Tapi kalau saudara tidak berpasangan, otomatis membandingkan dua kelompok yang berbeda. Oke. Nah, kalau pada penelitian eksperimental, dua-duanya bisa. Contoh ya, ada mahasiswa yang bimbingan Dr. Hori ya, dia penelitian tentang musik klasik ya. Jadi satu dikasih terapi musik klasik, satu dikasih terapi musik yang lain. Yang musik lain itu tidak berpasangan. Tapi kalau pada saat membandingkan pada musik klasik tensi before dan tensi after itu berpasangan. Ya. Jadi kalau penelitian eksperimental bisa dua. Oke. Tapi kalau penelitian observasional ya kemungkinan satu. Oke. Apa beda komparatif numeriknya? Nah, kalau komparatif numerik pasti ada salah satu kategori. Status gizi dengan tensi ya. Oke. Status gizi numerik atau kategorik? Ayo. Lebih valid mana? Mengukur status gizi, mengukur dalam bentuk kategorik atau numerik? Bisa status gizi mau aku pakai indikatornya pakai BMI, oke? Nah, BMI apakah mau dalam bentuk angka kilogram per meter persegi atau yang numerik atau yang kategorik? Misalnya di bawah. Lihat publikasi sebelumnya. Lihat referensinya ya, lihat jurnal tandingannya, mereka tampilkan di result discussion-nya bentuk apa. Anggap misalnya BMI numerik ya. Numerik, tensi ukuran bentuk apa? Kategorik. Berarti masuknya ke ada numerik, ada kategorik. Maka masuk analitik komparatif numerik tidak berpasangan. Kalau kategorik, kalau saya BMI kategorik, kalau BMI kategorik berarti cut. Kategori cut nanti masuk analitik komparatif kategorik tidak berpasangan. Itu jawab saya. Oke, obesitas kategori numerik. Iya, kategorik. Yuk maunya numerik atau kategorik? Nah, kalau ada tingkatannya pasti kategorik. Kalau ada ciri khasnya kalau numerik itu bisa dilipat kali gandakan. Bisa obesitas kategorik. Lama rawat apa mau satuan hari? Nah, itu numerik. Ya. Berarti numerik kategorik, maka analitik komparatif numerik tidak berpasangan. Wah, selamat Anda dapat validasi. Aduh, kayak gitu. Ini pertanyaan bagus nih. Dia penelitian mau masukin yang penelitian analitik komparatif kategori berpasangan, tapi jurnal referensinya paling banyak pakai numerik. Nah, ini nanti akan kesulitannya. Nanti kan mesti hitung nih rumusnya. P1, P2. Ini kan ambil dari referensi. Kalau soal penelitian yang pakai rumus yang kategorik, mungkin kamu berpikir itu idealnya kategorik, nanti akan lebih susah nih mesti cari nih angkanya berapa. P1, P2 tuh dari referensi yang kategorik. Jadi better mungkin coba disesuaikan sama yang paper-paper yang ada, mereka pakai numerik untuk menghitung ini. Ini penelitian, kalau saya udah dapat referensi, ya tapi jurnal tandingan saya hubungannya tidak signifikan, nggak masalah. Kehubungannya walaupun hasilnya nggak signifikan, nggak apa-apa. Soalnya hanya perlu mengambil data untuk referensi untuk menghitung besar sampel ini. Oh, kalau penelitian saya, tapi saya udah ambil topik exposure ini, outcome ini. Tapi saya kesulitan cari referensi, kayak gitu kan? Saya kesulitan cari referensi. Nggak ada Pak yang mirip penelitian exposure nama ini outcome-nya. Saudara boleh cari penelitian lain
yang mempunyai variabel mirip. Mirip diasumsikan sekali ya, variabel lain yang mungkin punya kemiripan ya, punya kemiripan. Contoh, saya mau penelitian tentang total kolesterol. Data total kolesterol nggak ada HDL, pakai LDL. So mau penelitian tentang IPK, IPK nggak ada, pakai kuis boleh ya? Ya boleh, asumsi, ya asumsi sama ya. Nah, nanti bagian analisis statistik, so tinggal apa? Nyontek. Ini penelitian yang mana nih? Oke, penelitian saya. Jadi bagian analisis statistik, penelitian saya adalah penelitian masuk dalam analitik komparatif kategorik tidak berpasangan. Sehingga menggunakan uji chi-square atau Fisher eksak. Udah, titik. Titik. Oke. Nggak usah tuliskan sejarahnya, nggak usah. Titik. Penelitian saya masuk karena penelitian saya menggunakan analitik komparatif numerik tidak berpasangan, dua kelompok. Maka saya menggunakan uji t-test tidak berpasangan atau Mann-Whitney. Ini tahu kapan, Pak? Ini baru bisa tahu kapan uji pertama atau uji kedua setelah sudah dapat data. Karena nanti ada, kalau untuk data yang numerik itu ada uji normalitas. Ya, data sudah terdistribusi normal atau tidak normal. Baru bisa tentukan antara ini atau ini. Oke. Ini maksudnya apa, Pak? Ada yang tidak berpasangan dua kelompok, ada yang lebih dari dua kelompok. Ya. Contohnya kayak tadi BMI kan. Ini kayak penelitian kamu yang kepribadian. Misalnya kepribadian adalah 3 kelompok atau 5 kelompok. Kemudian mau kategorik terhadap numerik. Tapi kategorinya kepribadian ada 5 kelompok. Maka maksudnya analitik numerik tidak berpasangan lebih dari 3 kelompok. Oke, BMI terhadap dimensia. Oke. Ya, ya, aku tahu derajatnya. Ya, ya, ya. Iya, ya. Ini kata-kata keywordnya. Saya nulis susah. BMI numerik atau kategorik? Kategorik ya. Berapa kelompok? 3. Oke. 3 kelompok ya. Dimensia? Kategorik. Berapa kelompok? 4. Oke, 4 kelompok. Udah. Cut-cut kan? Kalau cut-cut analitik, komparatif, pasti kategorik, tidak berpasangan. Oke? Oh, kalau numerik bisa, BMI numerik juga bisa. Kalau misalnya inti bentuknya numerik, ya misalkan BMI dapat numerik, maka numcat masuknya ke analitik, komparatif, numerik, tidak berpasangan. Nanti Pak pakai yang mana, Pak? Saran saya bacalah dari referensi-referensi yang suruh ambil. Kira-kira orang mengukur untuk hubungan antar ini ditampilkan di bagian hasil, bentuknya tabel seperti apa? Ini tadi saya bilang skala pengukuran ya. Ini kategorik. Ini ya kategorik. Kalau suruh penelitian yang kategorik, tuliskan kategorinya apa aja. Kalau nominal, biasanya 2 kelompok sih, atau beberapa kelompok tapi tingkatan sama. Kalau ordinal, ada level tingkatannya. Interval ada minus, rasio bisa dilipat kali gandakan. Contohnya berat badan. Ya. Kalau pain score, tingkat sakit angka 1 sampai 10 masuk numerik atau kategorik? Numerik ya. Kalau bisa dilipat kali gandakan. Saya skala sakitnya sakit gigi 10, suruh sakit giginya levelnya 5. Maka kalau yang 10 itu bisa 2 kali lipat dibanding skala sakitnya 5, maka masuk ke rasio atau kategori numerik. Pair itu maksudnya before after, ya. Unpair atau tidak berpasangan itu membandingkan 2 kelompok yang berbeda. Contohnya ini MRSA dengan kecemasan. Ini mau pakai skala ukuran numerik 0 sampai 100. Ya, satuannya apa? Kemudian ini kecemasan kategori ringan, sedang, berat. Berarti ini numerik dengan kategori analitik, komparatif, numerik tidak berpasangan. Ini contohnya kayak skala pengukuran yang before after membandingkan dikasih pretest. Ya.
di survei, mahasiswa diukur pengetahuan, skor pengetahuan ya, dikasih pretest. Itu saya kasih pelatihan. Itu saya suruh kasih kuis lagi hal sama. Itu namanya before after. Itu namanya berpasangan ya. Nah, ini. Ya, udah masuk kelompok masing-masing. Pak, bagaimana Pak kalau penelitian saya juga ada penelitian komparatif kategori tidak berpasangan, saya juga kelompok yang kategori numerik juga tidak berpasangan. Hitung satu-satu ya. Untuk penelitian hubungan yang analisis komparatif numerik tidak berpasangan pakai rumus apa? Hasilnya berapa? Dapatnya berapa? Jadi kesimpulannya ada dua ya. Penelitian saudara itu ada dua, melihat hubungan antara kategorik dengan kategorik. Ya, itu perbandingan proporsi. Biasa bunyi hipotesisnya ada hubungan antara X dengan Y. Ada hubungan antara A dengan B, ya. Ada asosiasi, ya. Tapi kalau hubungan yang sifatnya ada kategorik numerik, biasanya bunyi hipotesisnya ada perbedaan. Ulangnya. Kalau yang kategori-kategori kat bunyi hipotesisnya ada hubungan antara A dan B. Tapi kalau bentuknya kategori numerik, biasa bunyi hipotesisnya ada perbedaan. Perbedaan BMI pada kelompok yang pada beberapa kelompok tipe kepribadian misalnya.